Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Upperline Hidayat. Kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melakukan settingan topologi network. Jadi aku kali ini akan menjelaskan tentang bagian setting IP statiknya aja. Langkah terlebih dahulu kita buka Cisco Packet Tracer-nya, guys. Nah, bentar ya, agak loading. Jadi Cisco Packet Tracer ini merupakan aplikasi di desktop yang menyediakan layanan untuk kita membuat suatu simulasi pembuatan jaringan networking. Jadi di sini ada beberapa fitur-fitur yang disediakan di bawah ini, seperti menu-menu, ada switch, ada router, kemudian dan lain sebagainya. Ada PC juga. Kemudian ada custom match device gitu, ada TV dan lain sebagainya. Oke, kali ini aku akan jelasin tentang bagaimana cara untuk melakukan settingan dengan IP statik ya di Cisco Packet Tracer ini. Aku menggunakan router jenis generik aja. Jadi ada 3 router yang aku sediakan. Nah, di sini ada router 0. Nah, di router 0, router 1 dan router 2. Oke. Selanjutnya kita menghubungkan antar router ini menggunakan kabel serial DC. Nah, kita hubungkan, kita pilih terlebih dahulu serial yang kita hubungkan. Aku menggunakan settingan yang lebih terstruktur. Jadi serial 2/0 itu kuhubungkan dengan serial 2/0. Sisanya serial 2/3/0 dihubungkan dengan serial 3/0 karena dia ganjil kan. Nah, kita pilih juga switch-nya, aku pilih general juga, disusun berdasarkan nomor, jadi switch 0, switch 1 dan switch 2. Kemudian kita pilih kabelnya, kabel strike-nya yang mau kita hubungkan untuk si connected-nya ini. Nah, kalian harus lakukan seperti cara yang aku buat ini ya. Kemudian aku pilih PC-nya. PC-nya yang untuk router 2 ini ada 2. Kemudian di router 0 aku mau kasih 1 aja. Nah, di router 1 ini ada 2. Nah, PC-nya PC general juga, general aja. Nah, dihubungkan juga PC-nya dengan switch-nya itu menggunakan kabel straight. Dipilih fast Ethernet 0, itu default yang disediakan dari setiap PC hanya 1 slot. Jadi kalau PC mau dihubungkan dengan banyak, itu source-nya bisa ada 2, menggunakan switch atau menggunakan hub. Itu kalian bisa milihnya. Nah, kali ini aku akan menggunakan switch-nya aja. Oke. Nah, kalau misal kalian udah nyeting settingan seperti yang ada di video aku ini, nah langkah selanjutnya kita buat konfigurasi di device-nya masing-masing, di PC-nya. Jadi konfigurasi yang bisa menghubungkan PC dengan router dia masing-masing atau di keluarga dia masing-masing. Misalnya di router 2 atau di router 1 nih, terhubung dengan PC yang mana gitu. Jadi kita setting, aku pilih di router 2 dulu settingannya. Oke, kita buka yang menu desktopnya, kemudian pilih IP configuration. Kita masukkan nilai IP address yang mau kita gunakan. Nah, di sini aku menggunakan IP address 192.168.2.1. Oke.
jadi kalau misalnya kita udah setting configuration IP-nya di PC, sekarang kita buka switch-nya, kita pilih fast Ethernet 0/0 tadi ya, karena tadi kita settingan kabel fast Ethernet-nya 0/0. Kita masukkan nilai dari default gateway-nya yang titik 1 itu. Subnetnya jangan lupa 24. Nah, sorry tadi aku ngisinya pakai 0, harusnya pakai titik 1, karena 0 itu adalah kepunyaan dari networknya sendiri, sedangkan default gateway itu nilainya adalah 1, nilai batasnya. Jadi itu sudah seperti ketentuan. Nah, kalau bagi kalian yang ingin mengetahui cara subnetting, itu kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya terkait dengan subnetting. Aku di situ jelaskan ada 3 kelas A, kelas B, dan kelas C. Menurut aku itu udah lengkap penjelasannya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar terlebih dahulu bagaimana subnetting dan bagaimana pemberian nomor-nomor IP, itu buka dulu video aku yang sebelumnya. Oke, hal yang terpenting dari subnetting ini sebenarnya adalah bagaimana melakukan settingan itu menggunakan IP statik ataupun secara DCHP. Itu sangat berbeda. Yang bersifat dinamik dan yang bersifat statik itu sangat berbeda. Dan setelah kita setting, kemudian kita coba tes ping. Nah, ini sepertinya sudah connected karena ditandai dengan ada tanda hijau dari setiap kabel yang menghubungkannya. Berarti ini sudah connect. Kita lihat statusnya juga sukses. Oke, kita lakukan ke sub lainnya yang di router 0 dan router 1-nya juga kita lakukan secara seperti di router 2. Nah, kemudian kalau misal udah disetting semuanya, kita setting itu antar routernya harus kita setting juga. Jadi kita setting dulu serial yang menghubungkan dari setiap router. Jadi ikutin tutorial yang aku buat. Jangan lupa di on kan. Nah, itu kalau misal udah hijau itu berarti udah connect. Untuk IP address-nya ini aku gunakan berdasarkan customer aku ya. Jadi misalnya dari router 1 ke router 0 itu kan terhubung. Nah, dia menggunakan kabel serial apa? Misal serial 2 2/0. Di serial 0 2/0, di serial 1 2/0. Berarti settingannya kita itu misalnya contoh IP yang kita gunakan 192.168.4042 gitu. Nah, berarti yang di router 1 kita buat titik 41 aja, 192.198.4.1. Itu bisa dijadikan solusi. Nah, di sini aku menggunakan subnet max-nya ada yang 16 ini. Ada juga yang settingan apanya 24 di PC. Oke. Ini dia udah connect. Untuk kita buktikannya, kita pingkan aja udah connect. Tapi kalau untuk settingan dari sini ke router ini tuh belum connect ya, itu masih belum connect. Nah, gimana cara connectkannya? Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita selesai mengkonektkan antar setiap router, maka langkah selanjutnya kita koneksikan dari setiap router ke PC yang berbeda router. Misalnya di router sini nih, kita pilih di menu static. Kemudian kita inputkan networknya yang nah, kita perhatikan untuk settingannya itu di network yang ada di sini. Tadi network yang ada di sini itu kita cek dulu ya biar tahu. Jadi menggunakan default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, yang di sini kita setting 0 untuk networknya. Kemudian subnet max-nya tadi aku buat semuanya 24. Nah, itu next subnya adalah IP yang ada di sini. Tadi kita setting berapa dia?
pakai serial 2. Serial 2 di sini 172.100.100.2. 172.100.100.2. Oke, kita add. Nah, kalau misalnya udah kita setting di situ, maka kita setting yang dari sini ke IP yang ada di router 1. Kita lihat lagi IP di sini berapa. Ini oke, berarti di sini kita tulis 0. Kemudian di sini kita buat dia terhubung ke mana? 3. Saya 3 di sini 169.4. Oke, tambah lagi 169.100.10.4. Oke, kita add. Nah, gitu. Selanjutnya kita setting di router satunya. Di sini IP-nya tadi berapa? Aku lupa. Nah, itu 0. Ini 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya 3 10.100.100.1 10.100.100.1 kita add kan. Kemudian di sini tiga. Oh, oke. Untuk selanjutnya kita buat gini, kita kasih 0. Kemudian di sininya tadi 169.100.10.3 deh. Kalau misal udah titik 3 untuk mastiin aja udah, kita tunggu dia refresh sebentar. Setelah itu baru kita tes dia untuk ping, karena Cisco Packet Crasher ini dia agak lama untuk nge-refreshnya, jadi butuh waktu atau butuh bertahap. Jadi dari sini kita tes, kalau misal udah oke, kemudian ke sini kita coba oke, udah masuk. Dari sini ke sini oke, belum. Nah, kita coba feedbacknya. Oke, dia sukses. Oke, dia sukses. Nah, kita coba lagi. Nah, mau kan? Memang Cisco Packet Crasher kekurangannya aku rasa di situ ya, karena dia butuh waktu lama untuk merefresh dari setiap device-device yang mau kita hubungkan. Kadang ada yang nggak sabaran, padahal udah siap, dipikir salah, jadi harus ganti ulang gitu. Nah, yang kayak seperti ini nih, ini file ternyata sukses, butuh waktu untuk merefreshnya. Nah, oke, cukup sekian penjelasan aku terkait dengan penerapan tutorial mengenai Cisco, tapi settingan di bagian statiknya ya guys. Jadi nanti next time aku akan buat tutorial mengenai penjelasan OSPF juga menggunakan Cisco, kemudian shortest path yaitu shortest path OSPF. Nah, itu akan aku jelaskan menggunakan Cisco, dan juga aku akan menjelaskan terkait dengan area-area, pembagian area. Jadi kayak contoh kasus ya, sebelum kita next ke materi selanjutnya di video selanjutnya itu. Nah, kalau ini bisa aku katakan